Tapi tetap Supardi ngeiyain, cuma ada tapinya gitu loh. Nah pas Supardi bilang, tapi ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan seperti biasa selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Dan jangan lupa juga nih, doain buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina supaya mereka bisa bertahan dan melawan para bangs itu. Ya, sorry, harus gue sensor karena YouTube kadang suka dolar kuning. Oke. Di part 5, nggak terasa kita udah masuk ke part 5 dari cerita Bukit Orang Bunian yang ditulis oleh MWV Mystic. Di part sebelumnya, kita tahu nih, kalau yang nyasar kemarin itu udah semakin banyak. Bagindo Sati sama istrinya udah kebingungan nih, gimana cara nyari anaknya yang hilang. Begitu juga Mina nih sama Nek Pampang yang kebingungan. Apakah Abbas yang datang ke rumahnya yang mau bakar rumahnya dia sendiri itu Abbas beneran apa bukan? Terus Pak Supardi sama Pak Buyung, di mana mereka berdua ini ternyata pergi mendatangi seorang dukun sakti di suatu desa buat nyari jalan keluar, biar proyek perkebunan sawit itu berjalan lancar. Tapi yang aneh di situ Pak Buyung sama sekali udah gak peduli sama proyek tersebut. Malahan di akhir cerita part 4 kemarin dia ini pengen si Abbas tuh balik. Dia cuma mau anaknya balik. Dan juga apa yang sebenarnya Mbah Nur suruh ke mereka berdua di part 4 kemarin. Kita bakal cari tahu jawabannya di part ini. Sebenarnya gak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Sebenarnya Pak Supardi agak aneh gitu sama Pak Buyung karena dia nggak nyangka kalau Pak Buyung ini yang dia kira orang yang nggak punya hati gitu ya, ternyata dia ini masih mikirin anak laki-lakinya yaitu Abbas. Padahal dia sendiri juga nih yang sebelumnya udah ngejerumusin anaknya di rencana mereka berdua. Di situ Mbah Nur bilang, kena sekali kalimat Panji tadi ke kamu ya Yung. Saya nggak peduli. Cepet kasih cara dan apa yang harus saya sama Supardi lakuin buat ngabisin mereka. Itu dukun ngeliat Pak Buyung kayak yang bener-bener serius di situ. Dan gak lama dia masuk nih ke salah satu ruangan yang ada di rumahnya yang biasa dia gunain buat ya praktek-praktek dia lah. Sementara itu Pak Buyung sama Pak Supardi disuruh nunggu nih di luar. Nah, selang kira-kira 15 menit kemudian, ini dukun keluar dari ruangan. Badannya itu udah keringetan semua. Muka sama nafasnya udah ngos-ngosan. Udah kayak orang yang habis lari maraton. Nah di situ dia bilang, Kalian harus tahu, resiko pekerjaan ini sangat besar. Apa yang kalian lawan bukanlah 1 atau 2 orang. Saya berlepas diri dari apa yang akan kalian kerjakan. Silakan, kalian kerjakan sendiri. Jangan bawa saya ke lokasi itu. Paham? Jadi, kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Seorang dukun yang dikenal itu ternyata serendah ini. Jaga mulutmu, Yung. Saya kasih kalian caranya. Tapi jangan kalian suruh saya yang melakukan semuanya sendiri di sana. nah di situ Supardi mulai ngerasa ragu. Karena kalau seorang Mbah Nur atau dukun yang sakti itu nolak buat ngelakuin itu, terus gimana ceritanya sama dia dan Pak Buyung yang cuma orang biasa, yang nggak sakti gitulah. Supardi sempat mikir nih, apakah cuma sampai sini aja? Apakah dia harus nyari dukun lain yang berani ngelakuin rencana itu? Nah di situ Supardi bilang ke Pak Buyung, temannya itu, buat gimana kalau kita cari dukun lain aja? Tapi Buyung di situ langsung teriak, "Gak! Kita udah gak punya banyak waktu lagi." Dia bilang tuh
ke Mbah Nur, udah kasih tahu aja ke saya caranya. Biar nanti saya aja yang ngelakuin. Dan dia bilang tuh ke Pak Supardi kalau ini sampai berhasil, hasil penjualan bukit itu sama sawah-sawah buat Pak Buyung harus 2 kali lipat. Nah, Supardi makin ragu di situ. Ditambah ini dukun sama sekali nggak ngejelasin ancaman macam apa yang bakal mereka hadepin nanti kalau mereka ngelakuin tindakan ini. Buyung tanya tuh sekali lagi. Kamu setuju apa enggak? Baiklah, kamu 70, saya 30. Nah, kamu udah dengar sekarang. Kasih tahu kami cara nyembah sebelum hari makin pagi. Habis itu, ini dukun ngeluarin kain putih yang bisa dibilang udah kusem lah nih kain. Dari lemari tua di kamarnya dia. Nah, pas dibuka, ya ini ibaratkan gulungan kain nih. Nah, di dalam gulungan kain itu ada beberapa buah paku besar, pisau, kembang layu, sama kertas yang masih keikat. Dan kunyit yang udah dipotong-potong. Supardi nanya dong, ini buat apa ini semua? Nah, di situ Mbah Nur ngejelasin kalau gak bakal bisa nyerang mereka secara langsung. Satu-satunya cara adalah kalian harus pancing mereka keluar. Kalau tujuan kalian mengeluarkan orang-orang yang hilang, coba kalian minta baik-baik. Tapi saya ragu kalau bisa. Jadi semua ini buat apa? Nah, ini dukun ditanya kayak begitu, kesel dia. Cuma ya udahlah, dia mulai ngejelasin nih satu persatu kegunaan barang-barang yang tadi udah dia tunjukin. Nah, paku besar yang warna hitam itu buat ngeluarin orang-orang bunian. Nanti paku ini ditancepin ke tanah sama pohon-pohon besar yang ada di kawasan bukit. Kegunaannya itu bisa dibilang hampir sama. Kayak tongkat pancang. Kalau kalian ingat yang dipakai sama kakek Badaro sama kakek Patiah. Pas dulu ngebuka perkampungan Rangkiang. Nantinya orang bunian itu bakal mampir nih di mimpi orang yang nancepin itu paku-paku. Dan disitulah baru dilakuin perundingan. Sementara kertas yang diikat itu isinya adalah raja. Raja perjanjian sama para jin yang ada di sana. Jin ini jin liar. Jin yang bisa dibilang gak ada tuannya lah. Tujuannya itu buat nundukin jin-jin yang udah ngerubungin sajen sama raja lainnya di sawah. Tapi ya harus dicatat nih, penggunaannya itu mesti pakai darah di setiap titik sawah. Dan setelah semuanya dikasih tetes tuang darah yang sama di atas kertas, terus disimpan dalam saku, dari situlah para jin bakal ngikutin kemanapun si pemilik kertas itu. Terus kunyit. Nah, kunyit ini bisa diibaratkan kayak granat. Efeknya tuh ledakan. Nah, pas kunyit ini dilemparin, para jin bakal lari tuh ke mana arah kunyit ini dilempar. Itulah kenapa ketika waktu itu misalnya ada pengobatan anak kecil yang demam, kunyit ini dipakai, digerakin dari ujung kepala si anak kecil ini sampai ke ujung kakinya. Terus dilempar yang jauh tuh. Tujuannya supaya para jin yang ngedatengin badan anak kecil itu pergi. Setelah ngejelasin benda-benda itu, Mbah Nur bilang, Saya sebenarnya berharap dengan 3 benda itu sudah bisa menyelesaikan kerjaan kalian. Kenapa? Ketiga benda tadi masih digunakan untuk menggertak. Tapi benda-benda sisanya digunakan untuk perang yang sebenarnya. Saya peringatkan sekali lagi. Pergunakan keduanya saat sudah terdesak. Jangan sembarangan dipakai. nah di sini Mbah Nur ngeluarin benda-benda lagi nih. Satu adalah sebuah pisau. Pisau ini nggak terlalu tajam, tapi sebenarnya lewat penjelasan Mbah Nur, pisau ini adalah pedang dari alam gaib. Lewat pisau ini, penggunanya bisa ngenain orang bunian yang ada di sisi dunia yang berbeda dari dunia manusia. Dan kalau itu pisau ditancepin ke tanah, itu hasil tancepannya itu bisa ngebuat
dunia bunian atau alam bunian itu gempa. Sedangkan bunga layu yang kelihatan gak ada artinya di situ. Kalau bunga ini direndam sama minyak tanah, habis itu dibakar, apinya itu bisa ngebakar nggak cuma pohon-pohon di dunia nyata, tapi kena juga sampai dunia bunian. Tapi mesti hati-hati, karena efek massal yang nanti bakal diakibatkan ke kedua belah alam gitu ya. Ini bisa ngebuat deklarasi perang. Selesai dijelasin sama Mbah Nur, wah, Supardi langsung gemeteran di situ. Begitu tahu apa fungsi-fungsi benda ini, dia nggak kebayang nih gimana nantinya kalau sampai terjadi perang antar alam. Cuma di sini Supardi mikir kalau kematian Dato Pagar Alam aja pasti udah bisa jadi alasan kenapa perang itu terjadi. Habis itu Mbah Nur nyuruh, siniin tangan kalian. Pak Supardi sama Pak Buyung dengan ragu-ragu gitu ya, tapi mau gimana lagi, mereka sodorin tuh tangan mereka berdua. Pas disodorin gitu, si Mbah Nur ini ngebuat kayak garis, yang nggak tahu ini garis maknanya apa. Tapi setelah ngebuat garis di telapak tangan mereka berdua, semua benda tadi diserahin tuh ke Pak Supardi sama Buyung. Disitulah baru Mbah Nur ngejelasin kenapa dia tadi tuh ngegarisin tangan mereka berdua. Itu adalah tanda jadi kalau barang-barang yang tadinya udah diserahin itu udah jadi tanggung jawab mereka berdua. Dan apa yang mau mereka lakuin sama benda-benda itu udah gak ada hubungannya lagi sama si Mbah Nur. Artinya Mbah Nur ini mau melepas diri lah. Ya udah kan, selesai dari situ mereka berdua ngebayar Mbah Nur nih pakai duit yang lumayan banyak. Pak Supardi sama Pak Buyung pamit tuh sebelum azan subuh. Dan Mbah Nur anterin nih mereka berdua sampai ke depan pintu rumah. Nah sebelum mereka berdua pergi, ini dukun bilang, Ingat, kalian harus tahu siapa yang kalian lawan. Barang-barang yang saya kasih cuma mampu melawan bunian, tidak lebih dari itu. Supardi sama Pak Buyung gak ngomong apa-apa lagi, mereka cuma ngangguk. Dan mereka pergi ninggalin rumah dukun itu. Sebenarnya nih ya, sebenarnya Mbah Nur itu berani tuh buat hadir di sana dan ngelawan langsung orang-orang bunian itu. Cuma yang dia takutin ini bukan orang-orang buniannya. Tapi di bukit itu ada penghuni lain yang jauh lebih bahaya daripada orang-orang bunian. Tadi sebenarnya pas Mbah Nur ini diam di kamar ya, kurang lebih 15 menitan, itu makhluk-makhluk langsung ngancam dan nyerang. Pas Nur coba buat nerawang para penghuni bukit itu. Dan karena itulah Mbah Nur ini jadi tahu kalau kekuatan dia gak ada apa-apanya. Kalau mesti ngadepin mereka. Tapi ya gimana lagi, itu dua orang batu, si Supardi sama Buyung, ditambah lagi tawaran uang yang banyak dari mereka. Akhirnya ya Mbah Nur kasihlah itu barang-barang ke mereka berdua. Cuma yang jadi pertanyaan, selamat gak mereka berdua ini? Semalam suntuk tuh Bagindo Sati sama beberapa warga keliling nyari si Guntara, Abah sama Dedet. 3 orang itu benar-benar hilang gitu aja. Dan dari saksi mata yang terakhir, cuma si Buyung sama 2 orang petani itulah yang ngelihat mereka. Cuma kedua petani ini Bagindo Sati minta supaya gak ngebocorin apa yang mereka lihat ke warga-warga yang lain. Takutnya kalau diceritain ke warga-warga yang lain itu bakal nimbulin panik yang baru. Selain itu, Bagindo Sati ini masih menganggap kalau Datuk Pagar Alam itu masih hidup. Singkat cerita, pagi harinya mereka semua yang berusaha buat nyari keberadaan 3 orang itu gak ngebawain hasil. Bagindo Sati udah nanya nih ke semua orang yang dia kenal di desa itu. Sampai nyari ke semua tempat yang biasanya Guntara datengin. Tapi masih gak ketemu. Gak ada jejak kemana Guntara pergi. Di rumah, ibunya Guntara cuma bengong aja tuh, ngadep ke arah jendela. Tina, adiknya Guntara, sementara dititipin ke saudara dekatnya si Guntara. Ibunya Guntara di situ udah bener-bener nggak bisa ngontrol pikirannya dia. Dan salah satu tetangga di situ disuruh Bagindo Sati buat nemenin ibunya Guntara ini supaya beliau nggak ngelakuin hal-hal yang aneh.
Pokoknya di situ ibunya Guntara udah bikin macem-macem lah. Apakah si Guntara ini dimakan hewan buas, apa gimana, apa udah meninggal. Tapi di situ tetangganya ini temannya berusaha buat nenangin lah. Buat nenangin beliau supaya nggak usah mikir yang aneh-aneh. Doain aja supaya cepet ketemu. Sementara itu di rumah Abbas, Mina sama Nek Pampang sama nih khawatirnya. Nek Pampang di situ terus tuh buka pintu depan sambil mandangin keluar rumah, berharap Abbas ini jalan cuk datang ke rumah. Dan Mina cuma bisa nangis aja tuh di dalam kamar dia. Cuma bisa bilang, "Bang, ayo pulang bang." Nah pas lagi kayak gitu, tiba-tiba kedengeran suara motor berhenti di depan rumah. Disusul sama suara orang yang masuk ke dalam rumah. Mina langsung kaget di situ kan, berharap kalau itu si Abbas nih yang datang. Langsung aja tuh Mina merangkak nih ke ruang tengah. Tapi ternyata Mina ini salah. Bukan Abbas yang pulang, tapi bapaknya, si Buyung. Mina ngeliat Pak Buyung datang sambil ngebawa plastik hitam tuh di tangannya dia. Dan dia nggak sendiri. Di depan rumah itu udah ada Supardi yang nungguin sambil ngerokok di situ. Pak Buyung masuk terus nanya ke Nek Pampang nih, "Di mana minyak tanah?" Nek Pampang jawab lah kan, "Ada tuh di dapur." Mau diapain emang? Nggak pakai ngejawab itu pertanyaan, Pak Buyung langsung jalan cepet tuh ke arah belakang rumah, ngambil wadah yang isinya itu minyak tanah. Terus dia bawa tuh keluar. Pas ngeliat itu minyak tanah, Supardi bilang, "Segini mah gak bakal cukup. Kita perlu lebih banyak." Akhirnya Buyung nyaranin di situ kalau gimana kalau kita cari ke warung-warung aja, cari wadah buat nampungnya juga. Ya udah, habis itu mereka pergi gitu aja, nggak ngejelasin ke Nek Pampang ataupun Mina apa yang mau mereka lakuin. Oke, singkat cerita, ini karena panjang gitu ya, minum dulu. Nah, singkat cerita, Supardi sama Buyung keliling kampung tuh, nyari minyak tanah sama wadah-wadah buat nampung minyak yang sebanyak mereka bisa. Dan semua wadah yang isinya minyak tanah itu ditaruh di rumahnya Pak Buyung. Masing-masing wadah dicelupin nih sama bunga layu itu. Di sini sebenarnya Supardi ngaku gitu loh, kalau dia ini lebih milih buat jalur diplomasi. Ya, dia pengen menghindari peperangan sebisa mungkin. Tapi si Buyung ini keras kepala. Dia bilang kalau semuanya ini harus dipersiapkan dari sekarang. Oke lah, Pak Supardi gak bisa ngapa-ngapain di situ, dia cuma bisa ngalah aja. Pada akhirnya dia bilang, "Malam ini kita cuma nancepin paku-paku itu aja ya. Deal?" Nah di situ Pak Buyung gak ngejawab apa-apa. Dia cuma ngitungin aja tuh jumlah paku sama kunyit yang dikasih sama Mbah Nur. Dan dia juga ngebuka kertas nih yang isinya itu adalah raja. Yang menurut si dukun itu bisa dipakai buat nundukin jin-jin liar yang ada di sekitaran. Cuma anehnya, pas lagi kayak gitu, tiba-tiba si Pak Buyung ini mengumpat. Brek. Kenapa kamu? Nggak ada. Cepet masukin bunga ke minyak-minyak itu. Dan kita mulai kerjain nanti malam. Iya. Ini lagi saya kerjain. Ngedenger teriakan di tengah-tengah kerumunan itu ngebuat Dedet sama Heri kaget. Mereka langsung ngeliat tuh ke arah sumber itu suara. Dan di situ yang menarik pemandangan mereka adalah ada satu orang anak yang lari keluar dari kumpulan itu sosok. Ini anak lari-larian sambil nutupin matanya. Nah di situ Dedet ngerasa kok ini anak kayak gua kenal, gitu kan? Ya udah, akhirnya dia samperin tuh sambil bertanya-tanya nih ke bapaknya kan, "Ini Guntara Alam Bunian bukan ya?" Tapi Pak Heri jawab. Dan Pak Heri ini sepertinya dia juga nggak bisa ngebedain mana yang makhluk bunian, mana yang enggak. Dia bilang kayaknya bukan deh. Coba kamu periksa. Dedet samperin lah anak itu kan. Terus dia tanya, "Guntara?" Di situ Guntara langsung, "Wah, Bang Dedet." Dipeluk tuh si Dedet kan. Dedet bingung dong. "Tara, kok kamu bisa ada di sini?"
Nah di situ Guntara jelasin lah kan, dia nggak tahu. Yang dia ingat dia ini cuma ngejar si Abbas dan tahu-tahu udah ada di situ. Nah tiba-tiba Abbas yang masih digantung di tiang kayu ngedenger namanya itu disebut dan kenal sama suara yang nyebut namanya itu. Dia teriak tuh. Tara, Tara, itu kamu. Iya, Abbas. Bang, Abbas juga di sini. Ditanya kayak gitu, Dedet mau jawab ragu. Dia cuma ngeliat aja nih ke arah si Guntara. Cuma pada akhirnya udah di keadaan kayak gini, mau nggak mau dia jujur di situ. Dia bilang kan, iya. Guntara langsung kaget tuh, wah, di mana bang? Dedet langsung nunjuk tuh ke arah 2 tiang kayu yang ada di dekat surau. Guntara bangkit tuh sambil jalan sedikit muter buat ngeliat apa yang dibalik itu tiang kayu. Di situ dia ngeliat pemandangan yang bisa dibilang bikin kaget dia lah. Abbas di situ mukanya udah pucat. Terus dia diikat di tiang kayu dan di depannya dia udah keikat Datuk Pagar Alam yang mukanya udah pucat pasi dan Datuk ini nggak gerak sama sekali. Di situ Abbas ngebuka sedikit matanya. Dan dia ngeliat tuh ke arah Guntara yang lagi ngeliatin dia dari bawah. Ngeliat Guntara, wah, Abbas lega. Dia bilang, Tara, kamu di sini juga. Tapi Guntara disuruh teriak, Abbas, Datuk. Pup, langsung dibekap dia sama si Dedet. Bilang kan, jangan teriak-teriak Tar. Nah, gak lama, tiba-tiba dari arah belakangnya Dedet kecium aroma kayu sama bunga yang kuat banget di situ. Bener aja. Apa yang kalian lakukan di sini? Wah, Dedet langsung kaget di situ karena aura sosok yang satu ini beda. Karena ada perasaan yang benar-benar mengintimidasi si Dedet pas ini sosok ngomong ke dia. Dedet sampai nggak sanggup buat ngelihat mukanya si Sofyan ini, padahal wujudnya itu kayak manusia biasa. Di situ Dedet coba buat ngejelasin. Kami, ini anak kandung saya. Dia masuk ke sini karena kalian membuka batas itu. Dia masuk bersama anak yang bersalah itu. Anakmu ini membantu orang itu menghabisi sawah dan bukit kami. Tidak. Saya mengejar Abbas. Saya juga korban. Saya bersama Datuk Pagar Alam malam itu. Di situ sosok ini ngedekat ke arah Dedet dan langsung megang keningnya dia tuh. Dedet cuma diam aja tuh, dia pasrah mau diapain juga. Setelah lumayan lama dipegang keningnya, sosok ini bilang lagi, Tubuhmu masih ada di bukit. Kamu masih bisa hidup kalau pulang sebelum matahari terbenam di dunia ini. Pulanglah, sampaikan pesan untuk mereka yang jahat, agar menghentikan niat buruk, merusak perjanjian leluhur ini, dan menghancurkan rumah kami. Ya, dunia ini akan terus senja selama waktu yang lama. Cuma, apa yang kita lakukan dari tadi sudah setara beberapa hari dunia manusia. Mungkin di sini kamu hidup, tapi tubuhmu di dunia bisa saja rusak, berpindah tempat, atau bahkan mati, sehingga kamu tidak bisa kembali. jadi gini, gue coba jelasin apa yang gue tangkap dari maksud kalimat ini ya. Jadi semua manusia yang masuk ke dunia bunian pas pembatasnya itu dibuka, jasadnya bakal ngumpul nih di satu titik di tengah-tengah hutan. Kondisi mereka ini, jasad-jasadnya ini kayak orang yang lagi tidur normal. Cuma ada kayak dinding pembatas yang ngebuat mereka-mereka ini nggak bisa kelihatan sama manusia lainnya. Nah, dinding ini bakalan hilang kalau pembatas itu kebuka lagi. Karena ada beberapa alasan. Dinding bakalan kebuka pas salah satu orang di situ diizinkan buat balik ke dunia nyata. Dan juga selama orang itu nggak makan apapun atau berbuat yang macam-macam di alam bunian. Tapi
dinding ini bakal kebuka juga ketika orang itu mutusin buat tinggal di alam bunian. Kondisi ini yang kejadian sama si Harry, bapaknya Dedet. Pas dia milih buat makan makanan dari alam bunian, tubuhnya di dunia nyata itu otomatis kebangun sendiri. Dan keluar dari tempat itu sendiri. Otomatis keluar gitu aja. Terus ada satu hal nih yang terlarang dilakuin sama manusia yang di dunia nyata. Dilarang dilakuin ke tubuh orang-orang yang lagi ada di alam bunian. Yaitu dilarang mindahin itu tubuh sebelum sang pemilik tubuh itu sadar dan balik lagi. Kalau ini sampai dilanggar, kalau sampai badan dipindahin, ini ruh nggak bisa balik lagi ke dunia nyata. Terjebak di alam bunian. Atau mungkin bisa balik lagi tapi akibatnya itu jadi depresi, koma, bahkan sampai meninggal dunia. Kami sama seperti kalian. Kami di sini bertempat tinggal. Kami makan, beribadah, dan menikah. Kami juga punya anak-anak dan keluarga. Jadi kami harap kalian sebagai manusia lebih bijaksana lagi dengan titah kalian sebagai khalifah di bumi. Dedet cuma diem aja tuh kan. Ngedengerin ini sosok kayak nyeramahin dia gitu. Gak lama sosok ini baru sadar kalau di balik punggungnya Dedet itu ada manusia lain. Siapa lagi? Kalau bukan si Guntara. Nah ngelihat itu dia nanya, siapa anak itu? Digituin keluarlah nih si Guntara dan dia bilang, saya Guntara. Saya masuk ke dunia ini karena perintah kertas dari Datuk Pagar Alam untuk mengejar Abbas. Kertas dari Pagar Alam? Bisa kamu tunjukkan ke saya? Guntara ngangguk di situ kan. Dia cari itu kertas di kantong celana dia. Cuma dia cari gini kan, itu kertas yang awalnya dia simpen di kantong belakang dia, sekarang udah hilang. Di situ dia panik. Dia cari tuh, di mana itu kertasnya? Tapi nggak ketemu, hilang bener-bener. Gak lama, karena sosok ini sadar, dia ngedeket, terus tangannya megang, tek, kepalanya si Guntara. Persis sama kayak yang dia lakuin sebelumnya ke Dedet. Pegang tuh kepalanya gini kan. Di situ sosok ini bilang, kamu masuk, bukan dari batas yang kami buat. Saat ini, tubuhmu masih ada di kaki bukit bersama tubuh manusia-manusia lain. Kami tidak menutupinya, karena kamu masuk bukan lewat gerbang yang kami buat. Tapi, kenapa kamu bisa masuk ke sini? Saya nggak tahu. Di situ sosok ini langsung ngadep ke arah si Harry yang berdiri itu di samping Dedet. Dilihatin sama sosok ini, Pak Harry langsung nunduk. Tanda dia segan sama sosok ini. Terus sosok ini bilang lagi, kami tidak punya urusan sama dua orang ini. Tunjukkan mereka jalan pulang dan pastikan mereka menyampaikan pesan dari kita. Kami sudah terlambat menyelamatkan Pagar Alam. Dan kami akan tetap menahan anak ini sampai niatan buruk manusia-manusia itu hilang. Pak Harry ngangguk di situ dan dia minta izin nih buat ngebawa Dedet sama Guntara ngejauh dari Suro Pamatang itu. Tapi Guntara sempat ngeberontak nih. Apalagi dia ngeliat Abbas yang masih hidup. Terus kelihatan kayak kesiksa diikat di tiang kayu itu. Dia bilang ke Pak Harry, Pak, Abbas bau juga Pak. Tapi Pak Harry bilang, belum. Kita baru bisa ngebebasin Abbas kalau kita udah menghentikan niat buruknya bapaknya si Abbas ini, yaitu Pak Buyung di dunia nyata. Dan itu sekarang adalah tugasnya Guntara sama Dedet. Keselamatan si Abbas ada di tangan mereka berdua sekarang. Pak Harry ngomong kayak gitu sambil narik tangannya Dedet sama Guntara tuh buat ngejauh. Dan Guntara juga kayak yang gimana ya, pasrah gitu, dia ngejauh sambil terus ngeliatin si Abbas.
Abbas juga ngeliatin balik dia tuh. Dengan tatapan yang pasrah. Singkat cerita, Pak Heri, Dedet sama Guntara jalan nih. Sampai ke salah satu sisi jalan yang arah ke sawah sama bukit. Mereka berhenti tuh di situ. Terus Pak Heri ngasih penjelasan nih buat mereka berdua. Bukit di sana, itu adalah batas antara alam bunian dan dunia kalian. Kalian pergi ke sana dan temukan tubuh kalian di antara pepohonan di sana. Itu cara kalian supaya bisa pulang. Dan jangan pernah berpikir untuk balik ke belakang. Tapi Abbas, ini justru cara buat menyelamatkan dia. Kalian kembali ke dunia manusia. Kabari meninggalnya pagar alam dan tertahannya Abbas di dunia ini. Kalian harus menghentikan orang-orang yang mengacaukan perjanjian leluhur antara manusia dan bunian. Bagaimana kalau bunian melanggar janjinya? Ayah sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Dan bunian lebih bisa dipercaya ketimbang manusia di dunia kita. Setelah dijelasin panjang lebar kayak gitu sama Pak Heri, akhirnya Guntara sama Dedet ini ngerti. Dan mereka berdua jalan tuh ke arah bukit ninggalin Pak Heri, alam bunian di situ. Di waktu yang bersamaan, sosok yang disegani tadi, yang di alam bunian, dia ngebubarin tuh semua warga bunian yang pada ngerumun di depan tiang kayu di mana Abbas sama jasad Dato Pagar Alam diikat. Di situ Sufyan ngedekat lagi ke arah Abbas. Dia liatin tuh Abbas kan dari atas ke bawah dia liatin. Habis itu sosok yang disegani ini, atau nama lainnya adalah Sufyan, dia bilang, kalau bukan karena leluhur kalian mengikat kami dengan janji, kami tidak akan menggunakan cara lunak seperti ini. Kami hanya bisa membalas, bukan memulai. kalau Bapak menahan saya dan berharap ayah akan membatalkan rencananya karena ada saya di bukit ini, Bapak salah besar. Ayah tidak akan mempedulikan saya meskipun saya mati. Baru Sufyan ini mau jawab omongan si Abbas barusan. Tiba-tiba kedengeran nih, ada teriakan dari jauh. Gak lama Sufyan langsung suruh tuh salah satu orang bunian di samping dia buat ngeliat ada apa barusan. Pergilah ini salah satu warga bunian buat ngecek tuh. Gak lama kemudian dia balik lagi dan ngebawa pesan. Linda terbunuh di depan rumahnya dengan kepala terbelah. Siapa? Siapa pelakunya? Tidak ada yang tahu, tapi ada bekas terbakar dan sebuah tombak yang masih menancap di tanah, menembus kepalanya hingga terbelah dua. Tombak itu berasal dari atas. Nah, di saat Sufyan ini mau pergi ke lokasi yang dimaksud tadi, tiba-tiba ting, ada dentingan nih di kepalanya Sufyan. Dentingan ini adalah tanda ada orang dari alam manusia yang mencoba buat berkomunikasi nih dengan makhluk bunian. Dedet sama Guntara nyusurin tuh jalan sawah dan mulai ngedaki bukit. Sepanjang jalan tuh keduanya nggak ngobrol sama sekali. Apalagi nengok ke belakang karena ingat pesan Pak Heri tadi. Jangan pernah balik ke belakang. Semakin dalam keduanya masuk tuh ke dalam hutan bukit. Suasananya berasa makin berubah. Di situ benar-benar hening, gak ada suara apa-apa. Hutan yang mereka masukin didominasi sama pohon-pohon tinggi dan semak-semak. Meski gak pakai pencahayaan apa-apa, mereka bisa ngeliat tuh di sekeliling hutan. Sampai akhirnya mereka nemuin lokasi yang dimaksud sama Pak Heri, bapaknya si Dedet. Di lokasi itu ada tempat datar. Terus banyak rumput warna kuning keemasan, kayak apa ya? Sabana. Dan di situ udah banyak manusia, nggak pakai baju, kelihatan lagi pada tidur, kayaknya. Terus sebagian lagi itu kelihatan kayak udah nyatu sama alam, nggak tahu
udah berapa lama mereka di sana. Ada yang di sekeliling tubuhnya tuh udah dililit akar-akar tanaman. Terus ada juga yang udah kependem tanah, udah sampai batas telinga dia. Nah, dalam hati ngelihat pemandangan itu, si Dedet bilang, ini semua jangan-jangan orang-orang yang masuk ke alam bunian dan milih buat gak balik ke dunia aslinya. Di situ dia jalan sambil jinjit. Di antara tubuh orang-orang itu. Dan seperti syarat tadi, mereka ini mesti nemuin tubuhnya masing-masing buat balik secepatnya ke dunia nyata. Tapi yang jadi kendala adalah buat nemuin jasad mereka sendiri itu susahnya bukan main. Soalnya udah ada ratusan atau bahkan ribuan orang yang kebaring di situ. Akhirnya Guntara sama Dedet mutusin buat mencar di situ, buat nyari jasad mereka. Dedet bilang, "Cepetar, kalau kamu nemuin tubuh kamu, masuk. Kita nggak tahu, semenit kita nyari di sini akan setara dengan berapa jam di dunia manusia." Guntara cuma ngangguk di situ. Dedet periksa tuh satu demi satu tubuh di sana, dan dia juga di situ nemuin nih beberapa orang yang mukanya itu familiar. Warga-warga desa Rangkiang, orang-orang yang katanya hilang setelah mendaki ke atas bukit itu, dan beberapa lagi. Itu orang yang dia kenal gak waras di kampung Rangkiang itu. Mereka terus tuh nyari jasad mereka sampai mereka tiba ini di satu sudut. Dedet ini nemuin satu jasad laki-laki yang badannya itu udah dililit akar. Sontak Dedet kaget, nangis dia di situ. Kenapa? Karena yang ditemuin Dedet itu adalah jasadnya Pak Heri, bapaknya. Di tempat yang beda, Guntara juga ngelakuin hal yang sama tuh kayak Dedet. Berusaha buat nyari tuh jasadnya di mana. Dia fokus tuh ngecek ke badan-badan yang kecil yang sesuai lah sama perawakan dia. Dia cari tuh, cari. Dek! Di situ dia ngelihat jasadnya Abbas. Guntara cuma bisa bilang ke jasadnya Abbas ini, "Bertahan, Bas. Bertahan." Udah sore. Udah lebih dari 24 jam Guntara sama Abbas ngilang. Di situ bapaknya Guntara atau Bagindo Sati itu pikirannya udah kacau. Udah 2 hari nih dia susah tidur. Dari malam sisir sawah terakhir yang bareng sama almarhum Pak Soleh waktu itu. Rambutnya udah berantakan, bawah matanya dia hitam. Pokoknya capek banget lah kelihatannya. Warga-warga yang ngelihat beliau tuh ya kasihan gitu loh. Sempet nawarin juga, "Pak, apa nggak mau istirahat dulu?" Tapi Bagindo Sati ini bilang kalau nggak apa-apa. Saya nggak bakal istirahat selama Guntara belum pulang. Dan di situ Bagindo Sati makannya tuh dikit banget, coy. Paling cuma makan roti-roti kecil, itu pun yang ditawarin warga buat dia. Dia juga nggak mandi di situ. Dia cuma wudhu aja tuh buat sholat. Sampainya di waktu maghrib, Bagindo Sati sama warga yang lain langsung sholat tuh. Dan di sholat maghrib ini beliau ngimamin. Dia sholat tuh kayak biasa kan. Sholat rakaat pertama. Tapi pas berdiri dari rakaat kedua, tiba-tiba pandangan beliau itu mulai buram. Udah mulai berkunang-kunang, terus kakinya lemes. Karena lemes, gak bisa berdiri gitu, gak kuat buat berdiri, mau gak mau Bagindo Sati terpaksa ngelanjutin sholatnya di posisi duduk. Kelar sholat, para warga yang ngelihat kalau Bagindo Sati ini udah sampai batasnya, nyuruh beliau, "Ya udah Pak, istirahat aja. Kasih ke kami pencarian si Guntara sama Abbas." Awalnya Bagindo Sati ini nolak. Tapi karena warga-warga udah maksa, akhirnya ya karena gak bisa dibohongin juga, kondisi fisik udah limit, Bagindo Sati setuju. Dan beliau pulang. Pulang tuh beliau ditemenin sama 2 orang warga buat jaga-jaga di jalan. Bagindo Sati sampai rumah itu sekitar jam 7 malam. Beliau ketok tuh pintu kan, tak. Salam. "Assalamualaikum." Udah lemes tuh salam. Langsung dibuka tuh sama istrinya, ibunya Guntara kan. Langsung pelukan di situ kan. Pelukan, dan ibunya Guntara ini nanya, "Gimana Pak? Guntara udah ketemu belum?" Tapi Bagindo Sati dengan lemesnya ya, "Maaf Bu, tapi Guntaranya belum ketemu.
Nah di situ mereka berdua nangis tuh. Cuma bisa pasrah aja udahlah. Di ruang tengah, tetangga yang dari tadi nemenin ibunya Guntara coba buat nenangin si ibu di situ. Ngeliat itu tetangga, Bagindo Sati ngasih kode supaya mereka bisa pulang dan gak lupa juga Bagindo Sati ngucapin terima kasih mereka. Singkat cerita, selang berapa menit kemudian setelah tetangga itu pulang, Bagindo Sati ngeliat ini istrinya ternyata kurang istirahat juga sama kurang makan. Sampai-sampai minuman es teh manis kesukaan istrinya itu udah dikerubungin sama semut di meja yang ada di ruang tengah. Artinya apa? Gak diminum sama sekali nih es teh manis. Akhirnya di situ Bagindo Sati ngajak lah bininya ini kan buat tidur, buat istirahat. Bilang, ayo bu kita tidur aja. Nanti malam kita bangun, kita sholat tahajud, kita doa supaya Guntara ini bisa ketemu dengan selamat. Beliau tuntun tuh istrinya kan masuk ke dalam rumah dan karena udah saking capeknya, mereka berdua langsung rebahan di kasur dan mereka tidur. Di luar rumah, warga-warga masih coba ngelakuin pencarian tuh. Senter, obor, senjata tajam sama tombak tuh mereka bawa semua. Buat jaga-jaga kalau ada hewan buas nih yang tiba-tiba muncul karena kan malam. Nah di tengah-tengah pencarian di salah satu sisi bukit, beberapa warga ketemu nih sama dua orang yang lagi jalan ngedeket ke arah bukit. Anehnya ini dua orang jalan malam-malam gak pakai pencahayaan. Ngelihat itu warga-warga arahin senter loh ke kedua orang itu. Dan bener aja, pas disenterin begini ternyata itu adalah Pak Buyung sama Supardi. Sontak warga-warga teriakin tuh kan, Pak Lurah, berdua aja. Di situ Pak Supardi coba buat kelihatan tenang gitu ya. Dia jawab, iya nih, gimana? Sudah ada perkembangan? Tapi warga-warga bilang, belum Pak, ini udah dari pagi, belum ada tanda-tanda dari Abbas, Guntara atau Dedet. Baiklah, lanjutkan terus pencarian. Kalian sudah coba nanjak belum? Belum Pak, kami nggak berani. Takut ada binatang buasnya. Benar, bahaya. Apalagi gelap-gelap kayak gini. Lebih baik fokus di bagian bawah dulu saja. Pak Lurah mau tambah anggota atau senter Pak? Ini kami ada. Terima kasih, tapi nggak apa-apa. Pandangan saya masih cukup kuat. Dan kami juga bawa senter sendiri. Cahaya bulan masih terang. Ya udah kan, nggak pakai curiga apa-apa sama dua orang ini, para warga akhirnya ninggalin mereka. Supardi sama Pak Buyung terus tuh jalan lurus ke arah bukit. Nah sebenarnya di situ warga udah mulai sedikit heran karena Pak Supardi sama Pak Buyung ini nggak muter, tapi mereka berdua malah jalan lurus kayak orang yang mau ngendaki bukit. Singkat cerita, kita ke sudut pandangnya Pak Buyung sama Pak Supardi ya. Akhirnya mereka berdua tiba nih, tepat di kaki bukit. Di hadapan mereka sekarang udah ada pohon tinggi, gelap. Setelah sedikit ngedaki, mereka berdua tiba di lokasi yang lumayan curam. Terus mereka keluarin nih, kain putih sama ngambil paku-paku hitam itu. Terus mereka pilih nih, beberapa pohon buat mereka tancepin itu paku-paku di sana. Selain maku pohon, mereka juga maku bagian tebing tuh, yang nanjak di depan mereka. Selesai semua aktivitas mereka itu, Pak Supardi bilang ke Pak Buyung. Sudah, dengan begini kita hanya tunggu jawabannya malam nanti. Ayo kita balik. Belum. Sekarang kita harus ambil alih seluruh makhluk yang ada di sini. Kita belum tahu gimana mereka kan. Kamu mau membiarkan anak saya mati membusuk di dunia sana? Pergi aja kamu. Kalau nyali kamu rendah kayak gitu. Gak lama Pak Buyung jalan nih ke petakan-petakan sawah yang udah kepasang raja tuh sama para warga sebelumnya. Gak pakai ragu Pak Buyung saya tuh set telapak tangannya sampai darah itu ngalir deres. Abis itu dia tetesin lah darah itu ke sawah-sawah yang udah dia targetin. Pak Supardi di situ cuma bisa ngeliat, gak berani dia ikutan. Dia khawatir kalau nanti ada hal buruk yang menimpa dia. Terakhir Pak Buyung
Kepelit tuh tangannya dia sampai ngeluarin darah banyak dan dia tetesin tuh ke Raja Kertas, pemberian dukun itu, Simbah Nur. Habis itu Pak Buyung kantongin itu raja yang udah ditetesin darah. Dan dia pulang nih sama Pak Supardi. Di saat yang bersamaan, warga-warga mereka pada ngambil resiko. Mereka milih buat jalan ke arah bukit. Mereka ngebentuk satu kelompok besar. Dan udah pakai peralatan pertahanan diri yang lumayan lengkap. Pencarian muterin bukit udah jelas nggak ngebawain hasil. Demi jaga-jaga, salah seorang tokoh yang bisa dibilang lumayan agamis lah, agamanya kuat gitu ya, dibawa ke kegiatan penyisiran itu menuju ke lereng bukit. Udah tuh teriak-teriak tuh para warga kan, Abbas, Guntara, Dedet, teriak tuh kan buat berharap ada jawaban dari anak-anak itu, tapi gak ada sama sekali. Tokoh agama atau kiai gitu bisa dibilang ya, yang ikut serta di rombongan itu maju. Dan dia mulai nyipratin air-air yang udah dia doain sebelumnya ke beberapa titik secara acak. Awalnya warga itu pesimis kalau mereka bakal ngedapet sesuatu. Sampai akhirnya mereka ngelihat ada pemandangan yang menarik. Mereka ngelihat ada orang terbaring di tengah-tengah hutan. Di antara semak sama pohon-pohon. Kita balik ke Pak Supardi sama Pak Buyung, di mana mereka lagi tiduran nih di ruang tengah sambil ngelihat ke langit-langit. Mereka lagi nunggu di situ jawaban apa yang bakal mereka dapat setelah mereka udah nyoba nih buat mancing makhluk bunian itu keluar. Nggak lama, akhirnya Pak Supardi tidur di situ. Dan di tidur ini dia mimpi ketemu sama sekelompok orang berbaju putih yang menuhin satu bukit persis kayak bukit di belakang kampung itu. Penuh tuh sampai kaki bukit. Muka orang-orang itu kelihatan pucat dan tubuh mereka kayak manusia biasa. Dan di kejauhan, tepat di belakang sosok-sosok itu, ada tiang-tiang kayu dan ada manusia yang keikat di situ. Gak lama, salah satu sosok itu maju. Dan gak pakai Supardi tanya, ini sosok bilang, Hentikan. Kalian bisa keluarkan orang-orang yang sudah kalian masukkan ke alam kalian. Kami akan lakukan. Kalau kau menghentikan rencana kamu. Baik, saya nggak akan jadi menghabisi bukit kalian. Sekarang keluarkan mereka. Saya adalah pengganti pagar alam yang baru. Dusta. digituin. Diam Supardi. Karena ternyata sosok ini bisa ngebaca dia. Jadi gugup Supardi di situ kan. Bingung mau ngomong apa lagi. Dan sosok Sufyan ini bilang lagi, Hentikan semuanya, dan kami akan kembalikan semua manusia itu. di situ Supardi mulai takut dan pelan-pelan dia mulai mikir nih. Mulai yakin kalau dia ya udah deh. Hentiin aja niat buat menguasai bukit itu. Walaupun ya harga setinggi apapun udah deh. Tapi tetap Supardi ngeiyain, cuma ada tapinya gitu loh. Nah pas Supardi bilang tapi, tiba-tiba ada pisau nancep. Ini pisau layang ke arah Sufyan. Untungnya dia sempat ngindar. Tapi sosok makhluk bunian yang ada di belakang dia kena tancep. Sontak Supardi ini langsung nengok ke belakang buat nyari tahu siapa yang ngelempar pisau itu. Dan bener aja, Pak Supardi ngeliat Pak Buyung lagi jalan ke arah dia sambil ngebawa ratusan makhluk mengerikan di belakang dia. Beberapa di antaranya itu ada yang tinggi, gede, badan yang berbulu, macem-macem. Pak Buyung disitu teriak, kembalikan anak saya. Dan kalian semua pergi dari bukit ini. Wah, Pak Supardi ngelihat pasukan yang dibawa sama Pak Buyung ini cuma bisa begini nih. Hah? Bengong dia. Dan dia ngerasa Pak Buyung ini auranya kayak gelap banget gitu loh. Lebih gelap dari biasanya pas dia jalan bareng sama ratusan makhluk yang ada di belakang dia. Ngelihat itu semua, sosok Sufyan ini bilang,
Yang kami tawarkan adalah kami mengembalikan manusia-manusia ini dan kalian batalkan rencana kalian. Bersetan. Saya nggak mau diatur sama makhluk kayak kalian. Wah, Buyung di situ ngebentak. Sambil dia perintahin tuh pasukan-pasukan yang ada di belakang buat serang itu makhluk bunian. Terus Sufyan ngeliat nih ke arah makhluk bunian yang tadi lempar pisau tuh sama Pak Buyung, yang sekarang udah meninggal. Ngeliat gini kan, set. Habis itu dia ngeliat balik ke arah Pak Buyung ini. Terus dia bilang, Perjanjian sudah dilanggar. Pagar Alam, sudah waktunya kami pertahankan tanah leluhur kami sendiri. tepat ketika makhluk-makhluk yang dibawa sama Pak Buyung itu ketemu sama ratusan makhluk bunian, Sufyan dan seluruh makhluk yang ada di mimpi itu lenyap. Di alam bunian, Sufyan yang lagi duduk sila tuh, ketika dia dapat ping dentingan di kepalanya, dia ngebuka mata di situ dan sekarang matanya itu udah berubah jadi merah. Yang artinya apa? Marah dia. Giginya berubah jadi runcing. Di bukit tempat Dedet sama Guntara nyari badannya masing-masing, akhirnya mereka berdua ngedapetin titik terang di situ. Di waktu yang bersamaan, mereka berdua nemuin badan mereka nih di satu sisi hutan. Nah, pas Dedet mau ngasih kabar ke Guntara karena dia baru aja nemuin badan dia nih, tiba-tiba langit di alam itu ngeluarin suara. Sontak Dedet yang udah panik langsung ngejauhin badan dia tuh ke tubuh dia yang lagi tidur. Dia cuma bisa ngarep kalau Guntara ngelakuin hal yang sama. Nah, di sisi lain Guntara yang baru aja nemuin badannya itu sempat jatuh karena ngedenger suara dari langit yang kenceng banget itu. Dan pas dia nyoba buat nyatu sama tubuhnya, tiba-tiba jasadnya itu hilang. Bersama dengan hilangnya itu tempat yang seketika berubah jadi hutan gelap. Sontak Guntara langsung kayak ngelihat ke sekeliling gitu kan. Dan Dedet sama badan-badan yang ada di situ hilang gitu aja. Gak lama di tengah-tengah kegelapan itu keluar satu cahaya. Cahaya-cahaya merah yang nyebar di sekitar lokasi dia berdiri. Pelan-pelan itu cahaya kemerahan ngedeket. Dan ternyata itu adalah obor. Terus ada bara api yang dibawa sama sekelompok orang bunian. Pakai wujud yang udah balik lagi jadi kera. Nah, sosok-sosok ini jalan ke arah Guntara. Dia langsung ngumpet tuh. Karena dia kira itu sosok-sosok bakal nyerang dia. Tapi ternyata mereka ini cuma numpang lewat. Menuju ke satu arah yang sama. Yaitu ke bagian bawah bukit. Di situ Guntara sempat bingung awalnya. Sampai dia sadar kalau ini ada yang janggal. Dia sadar kalau tubuhnya itu mereka nggak bisa lihat. Akhirnya dia ngendap-ngendap tuh. Ngikutin orang-orang bunian itu dari belakang. Mereka ikutin tuh ke tempat Abbas sama Datuk Pagar Alam. Di mana mereka diikat di tiang kayu itu. Selesai dari situ, pelan-pelan rumah-rumah di sana ambruk dan berubah jadi abu. Alam bunian yang awalnya sama persis kayak desa Rangkiang berubah lagi jadi bukit biasa yang gelap dan penuh sama pohon-pohon. Dari bawah tanah dan dari sisi-sisi gelap pepohonan, ratusan orang bunian muncul, terus ngumpul tuh pakai api panah, tombak dan pedang di tangan mereka. Udah kayak mau perang. Dan di situ ada satu sosok yang disegani sama alam bunian. Siapa lagi kalau bukan Sufyan. Sufyan mimpin mereka semua ini dan dia bilang, Merekalah yang menginginkan perang. Kita akan ikuti kemauannya. Dan kita akan beri manusia itu pelajaran. seluruh warga bunian dari berbagai penjuru bukit yang hadir di situ pada teriak kayak, "Huh!" Terus genderang perang itu dipukul kenceng. Pedang sama tombak mereka acungin tuh ke langit. Abbas yang lagi diikat di tiang kayu sontak langsung panik ngelihat semua itu, ya kan?
muncul pertanyaan di kepala dia. Ini bapak gue udah ngapain? Di situ Sufyan pelan-pelan ngubah bentuk badannya tuh. Jadi banyak bulu kehitaman, matanya merah, badannya keker tegep, terus tangannya dipanjang. Di situ warga-warga Bunian yang sebelumnya berpenampilan sama kayak manusia udah berubah semua, persis kayak Sufyan. Puncaknya Sufyan ini teriak. Datanglah Buyung, kami sudah siap menghadapi kamu. Bagindo! Bagindo! Bagindo Sati yang masih ngantuk nih. Udah berhari-hari gak tidur, dibangunin kayak gitu. Dia bangun. Bangun tuh kan. Dia cepet-cepet tuh jalan keluar. Nah, pas dia buka pintu, itu udah ada puluhan orang di depan rumah sambil bawa obor. Dan di antara warga-warga itu, ada 2 orang warga yang lagi ngangkat seorang anak. Warga-warga bilang, Bagindo, ini Guntara ketemu. Mereka serahin tuh jasadnya Guntara ke Bagindo Sati. Nah di situ Bagindo Sati nerima sambil gemeter. Pikirannya udah kemana-mana tuh kan. Ini anakku udah mati apa belum? Cuma pas beliau pegang, badannya Guntara ini masih hangat. Bagindo Sati langsung cek tuh nadi sama hidungnya Guntara. Dari belakang istrinya yang lagi pakai jilbab dulu sebelum keluar rumah. Begitu ngelihat jasad anaknya, teriak histeris lah dia. Ngelihat suaminya udah ngebopong jasad anaknya. Tapi Bagindo Sati di situ langsung teriak ke arah istrinya itu bilang kalau Guntara masih hidup. Di situ ibunya Guntara langsung, alhamdulillah ya Allah, sampai nangis-nangis tuh dia. Gak lama si Guntara dibopong nih, dibawa ke ruangan tengah. Bagindo Sati tidurin di situ. Meski Guntara ini masih ada nafasnya, tapi gak ada tanda-tanda kalau dia bakal bangun. Ibunya Guntara pelukin tuh anaknya. Guntara, panggil-panggilin sampai dia, Guntara, Guntara. Tapi Guntara masih juga gak sadar. Beberapa warga juga coba buat ngasih minyak kayu putih nih. Ditempelin ke hidung kan, tapi masih belum ada perubahan juga. Bagindo Sati tanya tuh ke warga kan, kalian nemuin Dedet sama Abbas juga nggak? Tapi warga bilang belum. Cuma ada si Guntara. Dia ada di tengah-tengah hutan dan keadaannya udah kayak gitu. Apa kalian nggak nyari terus di lokasi yang sama? Tadinya kami ingin lanjut lebih dalam lagi Bagindo. Tapi dari arah dalam hutan, kami dengar suara harimau. Di situ Bagindo Sati paham kenapa para warga cemas. Tapi karena jasadnya Guntara udah mereka temuin, Bagindo Sati ucapin terima kasih lah ke mereka semua. Nah, yang ada di pikirannya Bagindo Sati sekarang, gimana caranya nyadarin Guntara? Sekitar setengah jam, tiba-tiba ada satu pemuda nih yang lari ke arah rumah Bagindo Sati. Siapa lagi kalau bukan si Dedet. Lari tuh Dedet. Assalamualaikum Bagindo. Bagindo Sati kaget, dia nengok. Wih, Dedet. Waalaikumsalam. Pada kagetlah semua karena tiba-tiba si Dedet ini lari-lari datang ke rumah. Padahal dari kemarin warga udah nyari dia kemana-mana. Orang-orang yang ada di rumah itu cuma bisa bengong ngelihat Dedet masuk. Udah kan? Dedet nanya ke Bagindo Sati. Guntara, sudah pulang Pak. Sudah, tapi dari pas ketemu dia masih belum bangun. Tadi dia pulang sendiri atau ada yang nemuin di hutan? Dia tadi ada di tengah hutan. Keadaannya kayak gitu sejak ditemukan. Dedet, tenang dulu. Kenapa? Ada apa? Ini bukan Guntara Pak Bagindo. Guntara yang asli masih ada di bukit. Dia ada di alam bunian. Dan tubuhnya tidak boleh dipindah sebelum dia kembali sendiri ke tubuh aslinya. Berarti sekarang Guntara udah kejebak di alam bunian. Dan kalau
Emang badannya nggak boleh dipindahin? Ini warga udah mindahin. Yang jadi pertanyaan besar sekarang adalah, bisa nggak nih Guntara yang asli balik ke alam manusia? Dengan posisi badan dia udah dipindahin sama warga. Kita bakal cari tahu di part selanjutnya. Oke teman-teman, itulah akhir dari part 5. Jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part terakhir dari cerita yang epic ini. Gua Jo. Sampai ketemu di part selanjutnya.